hoax itu. Contoh provokasinya ini ya. Mau ikut demo 2012, ribuan warga Sidoarjo naik motor ke Jakarta. Dicari berita benarnya, ternyata tidak seperti itu. Berita aslinya adalah Jumat, Sabtu, dan Minggu jadi puncak arus balik. Coba. Ini yang benar, ini berita asli ini. Yang awalnya sebenarnya masa itu kan percakapan, pembicaraan, tapi kemudian menjadi orang yang bisa membuat sebuah topik ya, menjadi sebuah pembicaraan di dunia online, disebutlah buzzer. Nah, buzzer ini kata orang ini bisa dipelihara. Biasanya buzzer ini muncul pada saat situs sosial. Nah, itu paling bagus itu. Kan yang tertinggi dan terendah kan paling bagus itu menjadi berita, ya kan? Nah kemudian kalau kita sampaikan, kemudian dari pemantau bicara, nah inilah undang saya segala macamnya tentu akan menjadi tahu Pak. Nah, tertinggi di mana bos, di kabupaten mana? Dari Tanah Toraja. Wah, Jeneponto. Nah, apa kemudian pemerintah daerah di Jeneponto? Metode cara apa yang terbaik yang bisa mengena sampai ke akar rumput? Jadi sebenarnya ini menyangkut tentang model saja ya. Karena halayak media itu kan terdiri dari berbagai macam posisi status. Nah, kalau kita melihat bahwa halayak media sekarang ini sudah friendly dengan katakanlah apa yang sekarang kita pegang ini masing-masing ini lewat gawai, lewat chat ini, kita tentu memikirkan bahwa mereka akan lebih mudah untuk diterpa informasi atau pesan-pesan tentang isu-isu tertentu, katakanlah tentang stunting itu, jika kita membuat strategi komunikasi pesan dalam hal ini, dalam pesan ini untuk mereka melalui media yang jauh lebih mudah mereka bisa terima. Dan sekira yang saya sampaikan tadi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di BKKBN ini sebenarnya sudah lebih baik itu dalam artian dalam pemilihan. Cuman mungkin memang yang harus dibuat strateginya itu adalah bagaimana memilih membuat konten-konten tertentu dengan tingkat pada tingkat umur tertentu, sehingga itu bisa diterima dengan mudah oleh halayak media yang dari berbagai kalangan gitu. Nah, kalau kita menyasar tentang katakanlah calon ibu muda atau calon pengantin ya tentu dengan konten yang berbeda jika itu disampaikan kepada ibu yang sudah lebih senior, maksudnya ibu yang umuran gitu. Tentu juga akan lebih mudah lebih berbeda jika itu akan disampaikan kepada anak-anak yang mungkin SMA dan segala macamnya. Karena saya tadi mengatakan bahwa saya merasa ini belum booming ini isu ini. Bukan berarti bahwa ini tidak, teman-teman BKKBN beserta media itu belum bergerak. Mereka sudah bergerak, cuman mungkin karena selain pilihan medianya juga pada produksi pesannya yang mungkin harus dievaluasi. Dalam hal ini apa yang saya maksud dengan produksi pesan? Tentu teman-teman harus mencari cara-cara yang lebih kreatif tentang bagaimana menyampaikan pesan itu kepada halayak-halayak media yang berbeda kan gitu ya. Katakanlah pemakai sosial media itu kan pilihannya banyak kan gitu ya. Tentu dengan melihat tren-tren pada keikutsertaan orang untuk memilih sosial media tertentu pada umur tertentu kan itu ada itu, bahwa umur sekian itu lebih banyak memakai apa gitu, umur sekian lebih banyak memakai. Nah, sehingga kita butuh teman-teman ini, khususnya teman-teman di BKKBN ini untuk bekerja sama dengan pihak-pihak, katakanlah yang tadi dikatakan ya, itu adalah teman-teman jurnalis, teman-teman organisasi genre, teman-teman akademisi, duduk bersama untuk kalau memang ini kita seriusi, maka kita harus tidak ada upaya lain untuk kita bisa berusaha bergerak bersama untuk menyasar
potensi-potensi yang bisa kemudian melakukan yang bisa terkena stunting dan kemudian melakukan pencegahan terhadap itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak usah mundur saja lah. Kalau kecuali tempat-tempat tertentu yang tidak kena, katakan tidak ada atau black spot di situ, mungkin kita bisa dengan cara-cara tanda kutip tradisional gitu. Ya, saya bilang tadi bahwa kita ini kan makhluk naratif gitu. Nah, pencerita. Nah, kita butuh orang yang bisa memberikan untuk menyampaikan informasi ini kepada halayak atau kepada publik secara narasi. Nah, apa bedanya dengan media-media tradisional kita itu datang berbondong-bondong untuk mendengarkan cerita dan kecapi itu, katakan begitu ya. Kenapa kita tidak memakai itu kalau memang di tempat itu belum nyampe ini informasi melalui media sosial? Saya kira